Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Pramadan. Dan saya Grian Tamalomo. Kami berdua adalah mahasiswa London School of Public Relations di kelas Marketing 23 4SP. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dengan dosen Charles Bonar Sirait. Nah, topik kita kali ini mengenai strategi bagaimana caranya membangkitkan ekonomi kita yang sedang melemah di tengah pandemi ini. Banyak penyesuaian harus dilakukan dalam segala aspek kehidupan, terutama di masa pandemi COVID-19, termasuk diantaranya dalam sektor bisnis. Nah, berikut saya akan menjelaskan karakteristik era pandemi untuk meningkatkan penjualan di sektor bisnis. Yang pertama ada hygiene. Virus corona ini membuat protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Kalau kita tahu, sekarang banyak sekali penerapan CHSE. Apa tuh GRI CHSE? Oke, saya jelasin ya. CHSE itu merupakan singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Ini harus dipenuhi dan harus jadi prioritas yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Kenapa? Karena ini akan menjadi preferensi dari konsumen yang ada. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, akan menjadi branding yang baik juga sehingga bisa menciptakan kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Yang kedua ada low touch. Kontak fisik harus selalu dihindari. Sebelumnya ada beberapa bisnis yang sifatnya high touch, misalnya pariwisata dan juga beberapa sektor jasa. Nah, sekarang di masa pandemi kita harus bisa menyesuaikan dan mengurangi kontak yang ada. Selanjutnya ada less crowd. Kita semua pasti rindu menonton sebuah film di bioskop kesayangan kita. Ramai bersama teman-teman, merasakan ambience-nya seperti apa? Tapi, kita harus sabar dulu karena di tahun 2021, penerapan konsep less crowd harus terus dijalankan. Salah satu cara memutus mata rantai COVID-19 ini adalah dengan menghindari kerumunan. Untuk itu, bisnis hiburan, pertunjukan, olahraga, transportasi publik, ini harus dilakukan pembatasan jumlah kapasitasnya. Oke, berarti dari semua karakteristik di era pandemi tadi, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan digitalisasi layanan. Saya rasa semuanya di tahun ini akan serba digital. Benar banget, dan ini akan mempengaruhi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, Seperti produsen menciptakan produk adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. perubahan besar mulai dari gaya hidup baru, stay at home, yang tadinya jarang di rumah harus selalu di rumah. Bahkan survei yang dinyatakan ada, 80% masyarakat Indonesia melakukan kegiatan di rumah saja selama tahun 2020. Nah, bagi Anda yang tidak perlu keluar rumah, kami himbau untuk tetap di rumah saja. Sekolah dari rumah, kerja dari rumah, belanja dan menikmati hiburan dari rumah, ibadah dari rumah, bahkan berobat juga semuanya serba dari rumah. Kemudian back to the bottom of the pyramid. Maksudnya back to the bottom of the pyramid, apa sih, Sis? Jadi back to the bottom of pyramid ini artinya kebutuhan konsumen. Kembali kepada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan. Kesehatan menjadi yang utama, yang akan terus dipenuhi. Jadi jika Anda ingin berbisnis, mungkin kalian bisa memilih dari sektor-sektor tersebut. Selanjutnya yang terjadi di 2020 dan masih akan bertahan di 2021 adalah go virtual. Karena hasil survei dari Nielsen menyebutkan bahwa aktivitas serba virtual ini makin memiliki nilai. Kalau sebelumnya mungkin kita enggan ya untuk bisa bayar, untuk bisa menyaksikan apa-apa yang virtual. Tapi sekarang ternyata faktanya dari hasil riset adalah konsumen ini udah mulai rela loh untuk membayar tiket atau berlangganan platform streaming. Kemudian empathic society, di mana solidaritas dari masyarakat ini juga meningkat di era pandemi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin perubahan perilaku di tahun 2021. Yang pertama dari sisi ekonomi, yaitu digital payment. Prinsip smartphone is the new wallet. Jadi semua pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dari handphone. Dan selanjutnya pandemi ini berdampak bagi toko retail dan modern secara fisik. Bahkan ada pertanyaan the fall of physical store.
Karena konsumen kan khawatir ya untuk bisa belanja offline di store, makanya penjualan e-commerce saat ini meningkat. Selanjutnya untuk bidang kesehatan, di era pandemi ini banyak orang yang khawatir ke rumah sakit, namun ingin berkonsultasi dengan dokter. Nah, terus gimana tuh caranya kalau kayak gitu? Semuanya dilakukan secara digital, dan telemedicine ini menjadi alternatif utama untuk mengakses layanan kesehatan. Dampaknya aplikasi kesehatan saat ini juga sudah mulai booming seperti Halodoc dan lain-lainnya. Kemudian dari survei Inventur sebanyak 78,7% responden mengaku lebih sadar pentingnya asuransi. Kalau dulu mungkin kita mikir buat apa sih asuransi? Saya merasa sehat kok. Nah, kalau sekarang ternyata asuransi kesehatan dan jiwa ini makin meningkat purchase-nya. Dan masyarakat makin sadar asuransi ini adalah sebagai bentuk investasi bagi masa depan. Kemudian hiburan. Untuk menghindari kerumunan di era pandemi ini, salah satu solusinya adalah online event. Bahkan survei dari Inventur ada 66% konsumen ikut online event, seperti konser musik, webinar, pameran seni, di mana di setiap online event ini konektivitas dari internet yang lancar dan stabil menjadi tantangan. Nah, ini menjadi peluang juga bagi para provider untuk menyediakan kualitas jaringan yang terbaik, dan juga tren langganan streaming yang juga meningkat. Oh ya, selain itu juga ada aspek dari aspek hobi. Hobi. Kalau untuk hobi, local tourism pasti masih jadi juara. Karena kita kan lagi pembatasan nih. Jadi, wisata lokal bisa jadi pilihan dengan tidak lupa menerapkan CHSE itu tadi. Terus jaga jarak dan 3M harus terus dilakukan. Kemudian, yang menarik lagi, selama pandemi, dan pastinya akan berlangsung juga di tahun 2021, yaitu home gardening atau berkebun. Bukan hanya hobi, tapi juga bisa menjadi peluang bisnis, mulai dari penjualan bibit, peralatan media tanam, dan juga perlengkapan berkebun. Dan masih banyak hobi lainnya. Terus ada juga gaya hidup, dari aspek gaya hidup. Contoh gaya hidup itu ngopi, terutama untuk kaum milenial yang biasanya dilakukan di luar, sekarang harus dilakukan di rumah. Dan ternyata gaya hidup yang baru ini membuat omset dari kedai kopi menurun. Nah, ini juga jadi tantangan sendiri buat para pemilik kedai kopi dalam menghadirkan servis pemesanan secara online dan lain-lain. Terus selanjutnya ada online learning yang masih harus dilakukan sampai tahun ini. Juga mempunyai dampak yang buruk. Menurut survei dari Inventur menyebutkan 60,8% online learning membuat anak-anak menjadi kecanduan gadget. Jadi, untuk itu kuncinya adalah menggunakan segalanya dengan bijak. Perubahan pasti terjadi dan sebagai konsumen maupun pelaku usaha, mau tidak mau kita harus menyesuaikan untuk tetap terus bertahan. Lihat peluangnya seperti apa dari kondisi yang ada saat ini, dan harus terus beradaptasi untuk bisa survive di masa pandemi seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya.